Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan oleh akun Twitter nyata @nyata74042956. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Belum juga sosok pocong musnah dari hadapanku, kini kurasakan sepasang tangan menyentuh leherku. Entah siapa sosok yang ada di sana. Tangan itu merambat pelan sebelum akhirnya mengencangkan cengkeramanya. Nafasku terengah menahan rasa sesak dan sakit atas cekikan itu. Sosok itu menempelkan kepalanya tepat di telingaku, sembari tertawa bahagia atas rasa sakit yang kurasakan. Sayup dia berbisik kepadaku, "Kamu harus mati." Suara azan Isya mulai berkumandang. Seketika itu juga kedua sosok goib itu musnah. Astagfirullah, astagfirullah. Lisanku tak berhenti mengucap, "Aku berterima kasih atas perlindungan yang masih diberikan padaku." Segera aku berdiri mengambil perlengkapan yang akan kubawa ke rumah sakit, menunggu ojek online yang telah kupesan. Sengaja aku menyamperi salah satu tetangga dengan alasan menitipkan kunci. Padahal jujur aku sudah tidak memiliki keberanian, walau hanya berdiri di depan gerbang rumah itu. 10 menit berselang, ojek pesananku telah datang, dan kami langsung menuju ke rumah sakit. Sebelum keluar dari komplek menuju ke arah jalan raya, pandanganku tidak sengaja menatap sosok seorang wanita. Dia berdiri pas di samping gapura komplek. Bulu kuduku merinding. Kalau ku sadari bahwa sosok wanita itu merupakan perempuan sinting yang dulu pernah menggedor gerbang rumah. Sekilas kulihat dia tersenyum padaku, dan tatapan matanya tajam mengikuti arah lajur kendaraan kami. Tatapan yang penuh dengan dendam. Itulah yang kurasa kala menatap wajahnya. Suara langkah menggema di sepinya malam. Seorang wanita berjalan menelusuri lorong panjang yang akan mengantarkannya ke bangsal, tempat bagi mereka para penginap. Mata tajam menatap lurus ke ujung lorong itu. Tangannya terlihat penuh menenteng beberapa tas. Dia berjalan agak sedikit berlari, melangkah cepat menelusuri lorong yang sedari tadi ingin menelannya dalam kesesatan. Sesaat berlalu dia merasa tenang karena sudah berada di depan pintu tempat di mana suaminya sedang dirawat. "Assalamualaikum," kata wanita yang bernama Karina itu masuk ke dalam ruangan. "Maaf bu, aku telat," kataku kepada ibu mertua yang masih setia menemani Mas Wanto di sana. "Kamu ngapain? Kok lama?" "Ibu jadi khawatir," balasnya. Raut wajah wanita itu sungguh memelas, terlihat lelah. Enggan ku ceritakan apa yang terjadi hari ini, mengingat kondisi Mas Wanto yang belum membaik. Tak ingin ku menambah beban pikiran di antara kami pada malam ini. "Bersihin rumah bu, sama buatin makanan." Aku gelar tikar kecil dan langsung kusajikan masakan yang telah ku persiapkan. "Ibu makan dulu ya, terus istirahat. Biar aku yang jaga Mas Wanto," seruku padanya. Tiada bantahan, ibu terlihat lahap memakan masakanku. Tak lama berselang ibu mertuaku melihat sudah tertidur, hanya beralaskan tikar tipis. Ruangan ini bukan ruangan VIP. Ada 2 kasur lainnya menganggur. Sempat ku meminta agar beliau tidur di salah satu kasur itu, namun ditolak olehnya. Sejenak aku memijitin Mas Wanto, sembari membacakan doa, dan tak berselang lama, mataku pun sudah tidak dapat menahan rasa kantuk. Belum lagi rasa nyeri masih terasa di leherku. Ada bekas biru memar menjadi saksi perlakuan jahanam yang tadi ku alami. Karena tidak enak dengan ibu, ku urungkan niat untuk tidur di ranjang kosong yang ada. Ku gelar tikar di samping beliau dan turut serta tidur di situ. Bayangan Fata Morgana hadir saat aku mulai merebahkan badan. Bak dongeng pengantar tidur. Aku bergidik saat mengingat bagaimana pocong itu menampakkan diri. Belum lagi sosok biadab yang berusaha membunuhku. Ku ingat juga saat aku berlari di lorong rumah sakit ini. Aku merasa mereka mengikutiku. Seperti ada mata yang terus mengikuti setiap gerak-geriku. Dan dalam fata morgana itu juga,
Mataku mulai tertutup, terasa lelah akan semua ini. Samar suara ketukan pintu, tok 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 tok, membangunkanku dari tidur. Ketukan itu kembali berbunyi, tok 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 tok. Kubuka mata. Dari tidur singkat yang baru ku jalani, aku tidak langsung berdiri ke arah pintu. Rasa kantuk yang teramat sangat membuat aku masih duduk sembari mengumpulkan nyawa untuk beranjak ke arah suara. Baru juga aku mau berdiri, ibu mertua menangkap cepat tanganku. Dia menatapku dengan serius. "Ibu juga dengar," katanya sembari menarik dan meyakinkan aku agar kembali dalam posisi tidur. "Lebih baik kita biarkan suara itu," pungkasnya lagi. Cukup lama aku terdiam, bingung akan perkataan ibu, sebelum aku menyadari bahwa sesuatu yang konyol ketika ada orang yang berkunjung di tengah malam, sekalipun itu petugas medis. Tentunya dia akan masuk cukup dengan 1-2 kali ketukan. Suara langkah pelan berjalan ke arah kami, diiringi tarikan nafas satu-satu, seperti orang yang teramat sesak. Mataku sedikit menoleh ke sumber suara. Samar bayang sosok itu sudah berdiri di tengah posisiku dan ranjang Mas Wanto. Bayangnya terlihat besar menutupi tubuh kami yang berada di lantai. Dari dinding kulihat bentuk wujudnya yang tak lazim. Kakinya lurus menyatu dengan bagian badan layaknya manusia. Seketika jemar ibu terasa kencang memegang tanganku, seperti memberitahu dia lebih memahami sosok apa yang bertamu malam itu. Tangannya basah dan sangat dingin. Pelan ku berbisik, "Ibu sakit," yang hanya dijawab olehnya dengan isyarat menempelkan tangannya di mulut. "Shh." Dahinya mengkerut, memaksa matanya agar tetap tertutup. Singkat cerita, pagi tiba dan kami terbangun dengan perasaan yang tidak nyaman. Belum juga aku sempat menghirup udara pagi, ibu sudah menyodorkan berjuta pertanyaan padaku. "Apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian?" tanyanya. Singkat cerita, aku menjelaskan segala kejadian mistis yang menimpa rumah tangga kami. Aku mulai dari keganjilan yang ada di rumah itu, sakitnya Lena dan Ustadz Malik. "Benar, kenapa aku sangat lupa?" "Ustadz Malik, Bu," kataku spontan yang membuat wajah beliau semakin heran. Aku bongkar tas yang kubawa, tak kuhiraukan pertanyaan ibu yang masih terlihat bingung. Tanganku sibuk mencari handphone Mas Wanto. Aku charger HP itu, jemariku langsung menekan tombol on. Saat itu juga aku mencari nama Ustadz Malik di kotak HP Mas Wanto. Aku telepon beliau dan memohon kesediaannya agar dapat berkunjung melihat keadaan Mas Wanto. Semenjak kejadian biadab yang kami alami, jujur, aku tidak yakin penyakit Mas Wanto alamiah terjadi. Aku berpikir dia terkena teluh. Alhamdulillah Ustadz Malik sudi untuk menjenguk Mas Wanto dan beliau berjanji akan segera mungkin berkunjung. Selang urusanku dengan Ustadz Malik selesai, aku kembali melanjutkan cerita kepada ibu dan menjelaskan segalanya, termasuk kepulangan kami ke kampung halamanku. Ibu hanya bisa menggelengkan kepala, seolah sedikit ragu dengan apa yang kujelaskan. Malah dia mewanti agar kami tidak percaya dengan dukun dan sebagainya. "Berserah ya pada Allah. Jangan sampai kalian salah. Malah kalian yang nanti jadi pelaku kesesatan," katanya. Menjelang sore, ibu berpamit pulang. Selain memang dia belum mengganti baju sedari kemarin, ibu mertua juga harus membuat dan mengantarkan jamu pesanan. Pedagang jamu merupakan mata pencarian beliau semenjak ditinggal oleh suami tercinta. Dengan cara itu, beliau juga bisa membesarkan Mas Wanto seorang diri. Di sisi lain, belum ada tanda kehadiran Ustadz Malik akan datang. Sempat kukirimkan foto keadaan Mas Wanto, berharap keibaannya. Namun hingga maghrib tidak ada balasan lanjutan yang kuterima. Aku berwudu, bergegas menunaikan kewajiban pada Sang Maha Pencipta. Khusyukku berdoa memohon ampun dan pertolongan padanya. Seketika itu juga Allah mengirim pertolongan. Tak lama dari sujudku usai, Ustadz Malik tiba di sana. Tak banyak dia berbicara padaku, hanya sekedar salam, dan dia meminta izin untuk melihat Mas Wanto. Ustadz Malik berdoa, membacakan ayat-ayat suci. Dia mengusap kaki Mas Wanto, tangannya seolah menangkap sesuatu. Mas Wanto mengerang hebat, tubuhnya menggelinjang, bergerak seperti memberontak. Darah segar termuntah dari mulutnya. Astagfirullah, ini sudah sangat keterlaluan. Tujuannya memang ingin menghabisi kalian.
Kata Ustadz Malik melihat bagaimana tubuh Mas Wanto merespon pengobatan yang dilakukannya. Ustadz Malik melanjutkan pengobatannya. Diambilnya botol kecil yang ada di sakunya. Botol itu berisi minyak. Dituangkan minyak itu sembari mulutnya terus berdoa. Perlahan beliau mengusap tubuh Mas Wanto dari ujung kaki hingga kepala Mas Wanto. Lagi-lagi hal di luar nalar terpaksa aku lihat. Tubuh Mas Wanto mengeluarkan asap. Setiap tangan Ustadz Malik mulai memijat tubuhnya. Baju putih Ustadz Malik pun tampak ternoda dengan sedikit darah yang menetes dari telapak tangannya. Bantal yang digunakan Mas Wanto pun tidak lagi berwarna putih. Mulutnya terus memuntahkan darah. Darah merah kehitaman yang sangat amis dan busuk. Dan baru kusadari tangan Ustadz Malik seperti mengangkat benda-benda tajam yang membuat telapak tangannya berdarah. Astagfirullah. Setiap paku dan jarum yang berhasil ditarik Ustadz Malik keluar dari tubuh Mas Wanto, maka Mas Wanto pasti memuntahkan cairan hitam. Hampir 20 menit Ustadz Malik melakukannya sebelum akhirnya beliau berhenti. Cukup untuk hari ini. Beliau tidak akan sanggup bila semua diselesaikan. Diambilnya kain putih, diletakkannya paku dan jarum itu. Mungkin lebih dari 20 pasang benda itu ditanam pada tubuhnya. Ustadz Malik terlihat kaku bila harus berkomunikasi berdua dengan wanita. Sesaat setelah selesai tidak banyak wajangan yang diberikannya. Dia hanya berkata, "Tolong dibersihkan, dia akan baik-baik saja." Seraya pergi meninggalkan kami. Langsung kupanggil suster yang berjaga malam itu. Dengan meminta bantuannya, aku ganti baju dan spray yang penuh dengan muntahan darah Mas Wanto. Ada pertanyaan dari suster itu akan apa yang terjadi. Aku tidak dapat berkata apa-apa selain mencoba meyakinkannya bahwa semua baik adanya. Singkat cerita, keesokan harinya Mas Wanto sudah dapat berbicara. Bahkan secara ajaib dia sudah bisa duduk sendiri walau kondisinya masih sangat lemah. Ustadz Malik pun kembali datang pada saat itu. Beliau datang dengan membawa kami oleh-oleh batang daun kelor. Tak banyak yang ku ketahui karena Ustadz Malik meminta aku dan ibu untuk meninggalkan mereka berdua. Obrolan itu hanya 4 mata dan berlangsung singkat. Namun aku tak peduli apa yang dibahas mereka. Melihat Mas Wanto sudah mulai sembuh, lebih dari cukup untuk diriku. Setelah 8 hari lamanya menginap di sana, Mas Wanto akhirnya diperbolehkan pulang. Harapan semua sudah berakhir, ternyata hanya ada di angan. Kepulangan kami pada saat itu nyatanya menjadi babak terakhir di mana akulah yang akan menjadi pesakitannya. Berawal dari keisenganku akan isi yang ada di HP Mas Wanto. Tabir kegelapan itu perlahan memberikan jawaban atas segala kekonyolan yang terjadi. Wanita yang dikatakannya gila itu merupakan wanita yang sampai sekarang masih menyandang status sebagai istri sah Mas Wanto. Dan yang lebih menyakitkan hatiku lagi, sewaktu Ustadz Malik berkunjung untuk melakukan pembersihan di rumah itu, teluh utama berada di kamar tertutup itu, di mana di dalam kamar itu berisi foto, pakaian dan lain sebagainya dari wanita yang akhirnya aku ketahui bernama Wijayanti. Tubuhku lebih merinding melihat foto-foto kemesraan mereka dibanding pembakaran jimat yang didapat Ustadz Malik dari dalam kamar itu. Aku menangis memikirkan bagaimana bisa pria yang sebenarnya sudah tahu akan hal aneh itu, tapi membiarkan aku dan anakku dalam bahaya. Apakah dia masih mencintai wanita itu hingga dia membiarkan wanita itu menyakiti kami? Belum lagi aku juga merasa hina dengan diriku sendiri. Aku memang janda, tapi aku bukan pelakor. Haram bagiku menerima dirinya bila sedari awal ku ketahui dia masih memiliki istri. Detik itu juga aku kemas barangku. Walau mulut manisnya tak henti memohon maaf, namun hatiku seperti terkunci. Enggan terbujuk oleh omongan busuknya. Dan malam itu aku pulang dengan hati yang sangat hancur. Kepulanganku ke rumah untuk kali kedua tanpa ditemani Mas Wanto sudah pasti membuatku menjadi buah bibir warga di sana. Banyak kabar burung aku dengar perihal desas-desus cerita miring yang mengarah tajam kepadaku. Rumor aku dicerai, KDRT, bahkan sampai ada kabar yang mengatakan aku dicampakkan.
karena keganjenan menjadi gosip sampah yang mereka perbincangkan di setiap harinya. Sudah pasti sebagai manusia biasa, ada batasan dalam kesabaranku. Kabar miring yang semula tidak aku gubris sudah tidak dapat untuk aku tolerir. Bagaimana tidak, aku yang berniat belanja ke salah satu warung harus mendengar pedasnya omongan tentang diriku. Mereka tidak lagi berbicara di belakang tanpa ada rasa tidak enak terhadapku. Salah satu wanita yang ada di sana, sebut saja Bu Eni, memantik pertikaian berdarah itu. Dia menanyakan langsung perihal kabar sampah mengenai rumah tanggaku, tapi dengan nada bicara yang bisa dikatakan memvonis, bukan menanya. "Kamu dicererin," katanya. Sementara wanita lain yang ada di sana bukannya bersimpati atas kelakuan Bu Eni. Mereka malah kompak menghakimiku saat itu. "Iya, sudah beberapa hari. Mana suamimu? Beneran cerai?" kata wanita lain yang ada di sana. Kurungkan niatku belanja di sana. Aku berbalik arah dan pergi meninggalkan mereka. Tapi Bu Eni malah membuat aku semakin jengkel. "Ye, malah pergi, bukannya dijawab," serunya kembali. Saat itu pula otakku seperti penuh dengan darah, terasa mendidih. Aku seperti kehilangan kontrol. Aku berjalan ke arahnya, ku tatap wajahnya yang sangat mengesalkan itu. Wanita lain seperti sudah menyadari kemarahanku dan berusaha menenangkan diriku. "Ibu mau tahu apa soal itu, ha?" teriakku tepat di depan matanya. Kali ini dia terlihat gugup. Namun masih saja wanita sampah ini mengatakan hal yang sama. Belum sampai dia berhenti berbicara, tanganku spontan meraih botol beling dan menghantamkan tepat di kepalanya. Ibu Eni ambruk. Darah bercucur hebat dari kepalanya. Entah setan apa yang merogoh jiwa. Saat itu aku merasa bahwa jiwaku telah mati. Walau tubuh ini masih hidup, melihat dia terkapar, meringis kesakitan, bukannya membuat aku sadar, malah sekali lagi kuhantamkan beling itu padanya. Alhasil buah petaka dari peristiwa itu bukan hanya menjadi beban diriku semata. Keadaan sempat heboh saat warga berbondong datang ke rumah, meminta klarifikasi kepada keluargaku. Beruntung aku masih memiliki pria yang selalu ada dan menjagaku sepenuh hati, bapak dan adikku. Iya, hanya mereka berdua yang benar tulus membela. Malah bapak sempat mengacungkan parang ketika ada beberapa warga yang memprovokasi agar masalah ini diproses ke kantor polisi. Singkat cerita, aku akhirnya harus mendekam beberapa hari di balik dinginnya jeruji besi. Dan saat itu juga ada celah untuk Mas Wanto kembali meluluhlantakkan hatiku. Mas Wanto datang bak pahlawan. Dia menjamin diriku. Dia juga yang bernegosiasi ke rumah Bu Eni agar mencabut laporannya. Dan yang paling penting, kehadirannya seolah menyelamatkan wajah keluargaku serta membantah omongan miring yang beredar selama ini. Bapak hanya bisa mengelus dada mendengar kejujuran dari mulutku. Meski kecewa dengan kelakuan Mas Wanto, namun tetap dia memberikan maaf dengan syarat Mas Wanto harus segera mengurus surat cerainya. Selain itu, aku juga belum diperbolehkan pulang ke Jakarta bersama Mas Wanto sebelum semua terselesaikan. Mas Wanto menyanggupi permintaan Bapak dan berjanji secepat mungkin merealisasikan permintaan Bapak. Di sisi lain, semua peristiwa itu juga kuceritakan kepada mantan suamiku. Dan setelah berkonsultasi dengan Bapak, walau berat hati, aku menitipkan Lena lebih lama dari yang kupikirkan. Ada benarnya pikirku, seandainya perceraian itu pun cepat terjadi, tapi tidak ada jaminan wanita gila itu akan berhenti meneror kehidupan kami. Tidak sampai sebulan, Mas Wanto sudah kembali menemuiku. Walau belum resmi bercerai, setidaknya dia sudah menunjukkan keseriusannya. Dibawanya tanda bukti surat berisikan permohonan cerai yang saat itu sudah masuk ke dalam proses pengadilan agama. Aku senang akan keseriusannya menata kembali kehidupan kami. Hal itu yang membuat aku memohon kepada Bapak agar diberikan izin ikut kembali ke Jakarta bersama Mas Wanto. Awalnya Bapak tidak setuju dengan permintaan itu, tetapi karena sedikit paksa dariku,
Mau tak mau beliau tetap memberikan izin, tapi tidak dengan Lena. Biar Lena tetap dengan bapaknya sampai semua selesai, seru bapak kepada kami. Kehidupan rumah tangga kami kembali hangat. Butiran cinta tumbuh subur berbalut tali kasih yang dibangun oleh ikatan yang dinamakan kepercayaan. Kisah horor berganti dengan cerita kolor, layaknya pasangan baru yang lagi kasmaran. Kamar belakang sudah kosong. Dari info Mas Wanto, barang yang ada di ruangan itu sudah diberikan kembali kepada yang empunya. Fotonya Mas, aku bakar katanya sembari menggodaku. 1 bulan berlalu, Mas Wanto pun sah bercerai. Kami juga sudah berencana kembali pulang untuk menjemput Lena, guna berkumpul kembali bersama kami. Dan belum lagi aku juga mempunyai kado spesial buat Mas Wanto. Pasti dia akan bahagia melihat 2 garis merah ini, pikirku. Malam itu seperti biasa, sepulang Mas Wanto kerja, aku sudah menyiapkan makan malam. Aku pijat badannya. Mas, aku telat, bisikku padanya. Hah? Yakin kamu dek? Tanyanya padaku. Aku tunjukkan hasil tesku padanya. Ini loh mas, kataku. Garis 2. Aneh, tidak ada raut wajah bahagia. Dia sangat datar. Senyumnya pun seperti dipaksa seolah tidak suka dengan perkataanku. Dan semenjak itu, aku seperti memulai kisah yang sama. Sikap Mas Wanto kembali beringas. Rumah ini kembali panas. Hampir setiap hari kami bertengkar, malah lebih parah dari kejadian terdahulu. Mas Wanto tak segan main tangan bila kami sedang bertengkar. Menjelang usia kandunganku 4 bulan, kehidupanku semakin tidak berarti. Belum lagi suara lemparan pasir atau tanah kembali terdengar di setiap malam. Dan lebih horor lagi, wanita jalang itu kembali datang ke rumah. Aku sempat bersikap ketus dengan kehadirannya. Malah pikiranku melayang jauh. Apakah perubahan sikap Mas Wanto karena ulah wanita ini lagi? Bahkan sempat kumaki dia dan kupaksa mengakui perbuatannya. Namun dia hanya tertawa. Hahaha, jangan mengatakan aku jalang. Aku sudah tidak menginginkan Wanto, katanya. Justru aku bahagia melihat dia termakan karmanya, meninggalkan diriku demi pelacur sepertimu. Sontak aku terdiam, gugup dengan ucapan wanita itu. Aku memang tidak suka padamu dan sempat berpikiran kalian mati saja. Hanya saja kedatangan Wanto minggu lalu kepadaku membuat aku iba padamu. Mas Wanto menemuimu? Tanyaku. Iya. Ada masalah? Bukan hanya menemui, tapi kami. Iya tahulah kalau wanita sama pria. Aku semakin bingung dengan perkataannya. Tidak usah heran, aku sudah tidak ada hubungan dengan Wanto. Aku nggak tahu entah apa yang menggerakkan hatiku menemuimu. Lebih baik kamu segera pergi. Tinggalkan dia kalau kamu masih ingin hidup, kata wanita itu. Tahu untuk apa Wanto menemuiku? Tanyanya padaku. Untuk membunuhmu, lanjutnya. Dan wanita itu berjalan mendekati diriku. Jarak kami kini tak lebih dari 20 cm. Dielusnya perutku. Dia berkata, bukan salahmu, salahkan ibumu terlahir murahan. Wanita sinting itu hanya tersenyum. Ada yang kamu tidak paham? Katanya padaku lagi. Dulu aku dan Wanto saling mencintai. Sebelum ibunya selalu mengganggu rumah tangga kami. Dan aku selalu dihina hingga aku keluar dari rumah ini. Tahu kenapa? Karena aku belum memberikan Wanto anak. Bukan karena aku tidak mau, tapi Wanto itu madul. Dan kamu tahu apa yang Wanto akan lakukan? Menubalkan dirimu serta anak haram di rahimmu. Aku bergidik, merasakan takut yang amat sangat. Takut akan kesalahan besar yang telah kuperbuat. Wanita itu kembali melangkah ke arahku. Dia berhenti tepat di hadapanku. Tangannya mengusap wajahku sembari mendekatkan wajahnya. Dia mencium pipiku dan berkata, sedulur getih, bisiknya sembari melepaskan tangannya dari kepalaku dan berlalu pergi. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Nyata @nyata74042956. Follow akun tersebut ya teman-teman, karena beliau sudah mengisahkan sebuah kisah yang sangat luar biasa untuk kita ambil hikmahnya. Untuk link akun Twitternya ada di deskripsi ya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirobbilalamin.